Perkenalkan, nama saya Maria Sela. Saya dari kelas B sore ini 3122101151. Di sini saya akan menjelaskan motivasi menjadi wirausaha sukses. Memulai usaha atau bisnis tentunya membuat kamu begitu bersemangat dalam mempersiapkan segala sesuatu. Butuh tekad dan kerja keras yang kuat untuk meraih kesuksesan yang ingin kita bangun, dan kita juga membutuhkan motivasi yang kuat untuk diri sendiri agar mampu memulai. Motivasi itu sangat luas dan bervariasi dan terkadang unik, namun semua motivasi memberikan jawaban. Motivasi salah satu kekuatan mendasar dan kuat dan membedakan pengusaha sukses dari mereka yang terombang-ambing dari satu ke step yang terabaikan dan step lain tanpa arah yang jelas. Motivasi tidak mengandalkan keberuntungan atau kedisiplinan, namun melihat pada kekuatan tujuan untuk mencapai tujuan tertinggi dalam kehidupan. Ada beberapa motivasi yang harus dimiliki seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses. Yang pertama, kerja keras. Kesuksesan sebuah bisnis tidak akan bisa didapatkan dengan cara instan. Kamu harus siap untuk kerja keras dan berkorban segalanya, mulai dari waktu, tenaga, pikiran, hingga uang. Dengan begitu, pasti kemampuan kamu akan lebih terasa dan mental kamu siap untuk menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua, bangun sistem bekerja. Kamu harus fokuskan sistem dari bisnis itu sendiri. Dengan memiliki sistem bisnis yang baik, perjalanan bisnis kamu untuk meraih kesuksesan akan lebih mudah, lancar, dan bisnis kamu akan berpotensi untuk meraih pundi-pundi keuntungan. Yang ketiga, pantang menyerah. Menjalankan bisnis pasti ada naik turun atau mengalami kerugian, namun jangan jadikan hal tersebut sebuah halangan. Jadi menjalankan sebuah bisnis itu jangan jadikan ini sebagai halangan untuk kamu maju ke depan. Jadi pantang menyerah. Jangan pernah pantang menyerah. Pantang menyerah itu adapun usaha atau kendala yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha dan terus meraih apa yang menjadi motif ataupun apa yang akan menjadi peluang bisnis kita menjadi sukses ke depannya. Jadi kita sebagai pembisnis harus mempunyai tekad dan jangan pernah menyerah jika kita mengalami kerugian. Untuk bisa meraih kesuksesan, jadilah kegagalan sebagai sebuah pembelajaran. Pastikan kamu memiliki sikap yang pantang menyerah untuk terus bangkit dan memulai kembali. Keempat, kembangkan ide. Modal awal berbisnis adalah ide. Ide nantinya akan menjadi sebuah fondasi dalam membangun sebuah bisnis yang sukses. Namun, ide tidak akan datang begitu saja. Perlu mengembangkan dan melatih diri agar kualitas diri juga meningkat. Yang kelima, optimis. Menanamkan rasa optimis dalam diri tentu akan bisa lebih baik untuk menghadapi segala persoalan dalam bisnis yang akan kamu kembangkan. Maksudnya menanamkan optimis ini dalam sebuah bisnis, kita akan bisa menghadapi segala persoalan dalam bisnis yang akan kita kembangkan, misalnya mengalami kerugian atau mengalami penipuan. Jadi dengan ada optimis ini kita bisa melewati semua itu. Yang keenam, open-minded. Dalam menjalankan sebuah bisnis, kamu pasti akan menemukan banyak perubahan dan juga kondisi yang akan dihadapi seperti tren pasar hingga Seven yang seringkali berubah dengan pesatnya. Untuk menyikapi hal tersebut, pastikan kamu untuk menerima masukan, kritik, saran selagi baik untuk kamu. Jadi, adapun orang yang mengkritik kita ataupun saran yang diberikan orang kepada kita, kita tuh harus menerimanya. Jangan pernah membuat saran itu sebagai acuan untuk kita menyerah. Jadilah kritik dan saran itu sebagai motivasi kita supaya kita bisa berkembang lagi ke depannya. Mencari orang yang seperti itu sulit, tapi percayalah kita bisa menemukan. Demikian mereka orang yang tepat dan juga mentor yang bisa menentukan kita ke jalan kesuksesan. Keenam, sederhanakan sistem yang rumit. Temukan cara untuk membuat hal rumit menjadi sederhana supaya masalah cepat selesai. Misalnya, merancang produk menggunakan rancangan yang sederhana dengan memakai konsep unik sehingga produk bisa laris di pasaran. Yang ketujuh, lakukan suatu hal yang baru. Temukan hal yang bisa dijadikan sumber inspirasi. Lakukan sebuah perubahan untuk memperdaya bisnis dan juga diri sendiri. Membangun sistem dalam bekerja. Dengan memiliki dan membangun sistem yang baik, maka proses perjalanan bisnis akan lebih lancar dan mudah dalam meraih kesuksesan. Lebih berpotensi meraih keuntungan dan juga kesuksesan. Tahu apa yang harus dilakukan setiap harinya. Hal tersebut akan memotivasi diri kita untuk tetap bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah dirancang sebelumnya. Dan sebagai wirausaha, kita itu harus mempunyai rancangan ke depannya ataupun tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita harus mempunyai sistem bekerja supaya usaha kita ke depannya bisa berkembang dan bisa membangun ataupun menghasilkan hasil yang bagus dan juga menguntungkan bagi kita sendiri. Dan kita juga harus tahu
kita setiap hari itu harus melakukan apa supaya kita bisa memberikan inovasi untuk usaha kita atau motivasi untuk usaha kita ke depannya dan bisa berkembang. Dan di dalam sebuah wirausaha kita juga mempunyai motivasi yang lain juga, seperti ubah mindset bekerja bukan hanya mencari uang tetapi untuk belajar. Karena dengan memiliki ilmu, seorang pengusaha akan menjadi lebih kaya raya. Pola pikirnya tidak terbatas, melainkan menyeluruh kepada semua lingkungan pengembangan bisnis. Menikmati proses belajar dengan sungguh-sungguh akan membawa bisnis lebih awet dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi dalam sebuah bisnis kita itu harus mempunyai ilmu dan harus mempunyai ilmu sebanyak-banyaknya supaya apa yang kita kerjakan dan apa yang kita bangun kita bisa mengelolanya. Jangan hanya bekerja mencari uang, karena kalau kita tidak ada ilmu kita tidak bisa membangun usaha itu lebih baik lagi. Dan jangan mudah putus asa. Perjalanan sebuah bisnis pasti tidak akan pernah mulus dan mudah, tapi akan ada lika-liku dan rintangan yang sangat panjang. Makanya harus semangat dan tidak gampang putus asa. Yang ketiga, hidup itu sangat dinamis, maka berinovasi. Jangan ragu untuk membuat inovasi dan kreasi. Beri untuk memperkembang suatu produk. Kehadiran produk-produk baru dan yang kreatif dan inovatif akan meningkatkan daya beli pembeli. Jadi buatlah karya atau usaha kita itu seinovatif ataupun sekreatif mungkin supaya daya pembelinya semakin meningkat. Bangun jaringan bisnis agar semakin kuat dengan bergabung berkomunitas, maka bisnis dan usaha yang sedang dijalankan akan lebih mudah berkembang, maju, dan memberikan kesempatan untuk menemukan rekan-rekan bisnis yang tepat untuk diajak berkolaborasi di kemudian hari. Kelima, temukan mentor dan senior yang tepat. Mencari orang yang bisa mendukung kita dan menyemangat kita adalah sesuatu hal yang penting, karena dalam sebuah usaha kita harus mempunyai mentor dan senior. Jadi di situ kita belajar dari mereka, dari pengalaman mereka, dari apa yang mereka dapatkan. Di situ kita bisa belajar membuat usaha kita menjadi lebih baik dan bisa berkembang ke depannya. Jadi mentor dan senior ini sangatlah penting. Mereka bisa memberikan motivasi kepada kita untuk usaha kita. Mencari orang yang seperti itu sulit, tapi percayalah kita bisa menemukan. Jadikan mereka orang yang tepat dan juga mentor yang bisa menentukan kita ke jalan kesuksesan. Keenam, sederhanakan sistem yang rumit. Temukan cara untuk membuat hal rumit menjadi sederhana supaya masalah cepat selesai. Misalnya, merancang produk gunakan rancangan yang sederhana dengan memakai konsep unik sehingga produk bisa laris di pasaran. Yang ketujuh, lakukan suatu hal yang baru. Temukan hal yang bisa dijadikan sumber inspirasi. Lakukan sebuah perubahan untuk memperdaya bisnis dan juga diri sendiri. Membangun sistem dalam bekerja. Dengan memiliki dan membangun sistem yang baik, maka proses perjalanan bisnis akan lebih lancar dan mudah dalam meraih kesuksesan, lebih berpotensi meraih keuntungan dan juga kesuksesan. Tahu apa yang harus dilakukan setiap harinya. Hal tersebut akan memotivasi diri kita untuk tetap bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah dirancang sebelumnya. Dan sebagai wirausaha kita itu harus mempunyai rancangan ke depannya, ataupun tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita harus mempunyai sistem bekerja supaya usaha kita ke depannya bisa berkembang dan bisa membangun ataupun menghasilkan hasil yang bagus dan juga menguntungkan bagi kita sendiri. Dan kita juga harus tahu kita setiap hari itu harus melakukan apa supaya kita bisa memberikan inovasi untuk usaha kita atau motivasi untuk usaha kita ke depannya dan bisa berkembang. Dan ada juga sebagai wirausaha yang sukses kita juga harus mempunyai pengusaha sukses tidak pernah melupakan tujuan. Jadi sebagai pengusaha yang sukses kita tidak melupakan tujuan utama kita. Hanya menentukan tujuan tidak dengan sendirinya mendorong kita menjadi termotivasi dan mencapai kesuksesan, tapi selalu mengingatkan tujuan kita. Jadi menetapkan tujuan ini itu membuat kita tuh selalu mengingat tujuan utama kita. Jadi ini sangat penting. Kalau misalnya di dalam sebuah wirausaha kita tidak memiliki tujuan, maka kedepannya itu sangat sulit dimengerti dan sangat sulit untuk kita pahami gimana kehidupan kita kedepannya ataupun apa yang harus kita lakukan kedepannya. Yang kedua, menjalankan tujuan yang gila-gila. Dengan menetapkan sesuatu sebagai tujuan, betapapun kecil dan besar, dekat ataupun jauh dari masa depan, sebagaimana otak akan percaya bahwa hasil yang diinginkan adalah bagian penting dari diri Anda dan menjadi pendorong yang kuat dalam mencapai hasil yang Anda tetapkan. Jadi, menjalankan tujuan yang gila-gila itu bukan menjalankan tujuan yang sangat tidak baik. Ini sangat baik karena dengan menjalankan tujuan ini kita bisa mendorong motivasi kita lebih baik lagi
sekali motivasi ataupun inovasi untuk kita ke depannya untuk membangun bisnis kita. Dan yang ketiga, menulis peraturan bagi diri sendiri. Misalnya, saya menjauhkan orang yang membuat pengaruh buruk. Misalnya kan kita harus menjauhkan orang yang memberi pengaruh buruk bagi kita sendiri. Saya akan lebih keras membangun usaha saya. Kita harus lebih keras membangun usaha kita. Jadi usaha kita itu jangan dibuat hanya untuk main-main saja. Kita membangun usaha kita ya sesuai dengan apa kemampuan kita. Tapi kita tuh harus berusaha membangun usaha kita dengan keras supaya usaha ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan hasil yang baik. Ini akan membantu mencapai prestasi tinggi dalam berusaha. Yang keempat, mengandalkan disiplin diri saja. Maksudnya mengandalkan disiplin diri, meningkatkan usaha Anda dan meningkatkan usaha kita kan. Mengandalkan disiplin, kita tuh harus disiplin terhadap diri kita sendiri. Jangan hanya karena kita ini yang membangun usaha, kita tidak disiplin. Dan yang kelima, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan setiap harinya. Kita sebagai wirausaha, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan setiap harinya. Misalnya menentukan tujuan mereka setiap memulai hari dan tujuannya bisa tercapai. Dan motivasi untuk pengusaha dalam menjalankan bisnis itu adalah ya kita tuh harus tahu apa yang harus kita lakukan setiap harinya. Motivasi untuk pengusaha dan menjalankan bisnis, yang pertama, memulai dari apa yang Anda cinta, yaitu dengan menikmati proses bisnis dengan proses yang menyenangkan. Yang kedua, tetapkan tujuan bisnis. Dengan menetapkan tujuan bisnis, Anda akan lebih mudah mengembangkan usaha Anda. Misalnya, kita harus menetapkan tujuan bisnis kita supaya usaha kita ke depannya kita lebih mudah menetapkannya seperti apa. Dan yang ketiga, atur keuangan baik itu pendapatan ataupun pengeluaran. Dengan ini, bisnis yang akan Anda lakukan atau jangan bisa tahu berapa keuntungannya per bulan dan berapa kerugiannya. Jangan campurkan uang pribadi Anda dengan uang usaha ataupun uang yang untuk kita jadi pengusaha. Jadi dalam sebuah bisnis kita harus mempunyai maksudnya itu mempunyai pengatur keuangan. Misalnya kita harus bisa mengatur ini itu pengeluaran, ini itu pemasukan, dan ini juga uang kita sendiri. Jadi jangan campurkan uang kita sendiri dengan uang pemasukan dengan uang pengeluaran. Jadi kita setiap bulan itu harus bisa menyesuaikan mana pengeluaran lebih banyak, mana pengeluaran lebih dikit, dan mana pemasukan. Jadi di dalam sebuah bisnis, kalau kita tidak bisa mengatur keuangan, kita akan banyak sekali mengalami kerugian. Jadi sangat penting bagi kita wirausaha. Sebagai wirausaha kita harus bisa mengembangkan uang-uang yang ada menjadi keuntungan kita dan ada jadi keuntungan kita. Jadi kita bisa membuat usaha. Jadi setiap bulan itu kita bisa mengatur gimana keuntungannya, gimana kerugiannya. Dan keempat, on time. On time adalah gunakan waktu sebaik-baiknya. Untuk mengembangkan bisnis yang sedang kita lakukan, memanfaatkan waktu agar bisnis yang sedang kita jalankan bisa terjangkau atau bisa berjalan dengan baik dan berkembang. Dan jangan gunakan waktu itu hanya untuk berpoya-poya dan misalnya hanya menghabiskan usaha itu untuk itu saja. Jangan seperti itu. Gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Jika kita ingin menjadi seorang sukses, kita harus mempunyai atau harus bisa mengetahui waktu ini itu untuk apa dan untuk perkembangan bisnis kita ke depannya. Jangan menggunakan waktu itu sebagai acuan saja. Jangan menggunakan waktu itu sebagai hal yang tidak penting. Jadikan waktu itu sebagai hal yang sangat penting, karena di dalam usaha kalau kita tidak bisa membagi waktu, kita tuh bakal susah. Karena dalam usaha itu kan harus mempunyai waktu dan harus menentukan waktu, atau apalagi kita sebagai orang yang akan membangun bisnis itu ataupun orang yang akan membangun usaha itu, kita tuh harus menentukan waktu, kapan kita bukanya, kapan kita tutupnya, kapan kita bisa membuat usaha itu makin berkembang, apa motivasi kita untuk membangun usaha itu akan lebih berkembang. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan pernah menyia-nyiakan waktu itu. Jadi itulah, di sini ada beberapa kata motivasi. Yang pertama, orang yang sukses adalah orang yang selalu menciptakan hal-hal baru serta mencari cara untuk membuat peningkatan, bergerak dengan cepat dan hancurkan apapun hal yang membuat menghalangi. Orang yang sukses adalah orang yang menciptakan baru. Maksudnya itu kita sebagai orang yang sukses ataupun mau menjadi orang yang sukses, kita tuh harus menciptakan hal-hal baru, seperti kita membuka usaha menjual roti. Pastikan pabrik roti di suatu daerah ataupun suatu kota itu kan sudah banyak. Jadi sebagai usaha yang inovatif, kita tuh harus menciptakan hal baru yang bisa menarik pelanggan supaya mereka
ataupun menghadapi apapun rintangan yang kita hadapi, jangan pernah kita kalau misalnya ada halangan ataupun ada rintangan kita langsung gimana sih, kenapa sih kayak gini, kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus hancurkan rintangan yang menghalangi kita supaya usaha yang kita bangun bisa menghasilkan keberhasilan dan membangun sesuatu yang hebat. Harus fokus pada perubahan yang apa yang ingin Anda buat di dunia ini. Jadi membangun sesuatu yang hebat itu, kita bisa membangun sesuatu yang hebat itu misalnya sesuatu hal atau inovasi yang kita bangun itu bagus dan hebat dari pengusaha-pengusaha lain. Dan setiap peluang bisnis memiliki kesulitan dan setiap kesulitan di dalamnya mempunyai peluang menghasilkan keuntungan. Jadi di dalam sebuah bisnis pasti kita itu mempunyai banyak sekali kesulitan, dan dengan kesulitan itu kita bisa belajar bahwa dari kesulitan peluang keuntungan kita makin meningkat. Dan dengan peluang kesulitan ini, bisnis kesulitan ini, kesulitan yang kita hadapi kita bisa menghadapi dan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Dari sini saya akan menjelaskan tokoh yang di Indonesia yang menjadi pengusaha sukses, yaitu Sujono Salim. Nama Sujono Salim mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, namun tentunya kita tidak asing dengan BCA, Indofood, dan Bongsari. Semua perusahaan itu didirikan oleh Sujono Salim. Laki-laki bernama asli Sionglung ini awalnya merupakan migrasi asal Tiongkok yang merantau ke Indonesia. Sujono lahir di keluarga dengan ekonomi menengah bawah. Hidupnya sangat miskin, hingga membuat harus putus sekolah pada usia 15 tahun karena masalah keuangan. Pada usia 20, Sujono merantau ke Indonesia menyusul kakaknya. Awalnya dia bekerja menjadi buruh pabrik, kemudian mulai menjalankan bisnis sendiri. Bisnis pertama yaitu perdagangan minyak kacang dan pemasok cengkeh, utuh perusahaan rokok di Kudus dan Semarang. Bisnisnya berkembang hingga 1945 hingga menjadi pemasok obat-obatan untuk Tentara Revolusi Nasional Indonesia. Pada akhir 1950-an, Sujono pindah ke Jakarta dan bisnisnya lebih berkembang lagi. Bersama sejumlah pembisnis lainnya bekerja sama membangun bisnis yang kini kita kenal berturut-turut pada 1960. Ia mendirikan Bank Sentral Asia atau BCA pada 1970, mendirikan PT Bongsari, dan pada 1975 mendirikan PT Indokemen Tunggal Perkasa. Dari situ bisnisnya berkembang ke arah lain seperti Indofood, Indomil, Indomaret, Indomie, dan Indosiar. Pengusaha sukses ini menyerahkan manajemen perusahaan kepada putra bungsunya pada 1992. Ia meninggal pada 10 Juni 2012. Dari tokoh ini kita belajar bahwa di dalam sebuah bisnis kita itu harus mempunyai kemampuan dan harus berani membangun hal-hal baru. Jadi kita sebagai pengusaha kita harus bisa membangun hal-hal baru yang bisa membuat bisnis kita makin berkembang, dan kita harus berani membangun hal-hal baru dan menciptakan hal-hal baru. Seperti tokoh ini, dia itu hanya seorang yang memiliki ekonomi yang sulit, tetapi dengan keberaniannya dia merantau di Indonesia dan hingga menjadi pengusaha yang sukses sampai sekarang dikenal kita, yaitu dengan Bank BCA. Sekian pemaparan saya mengenai motivasi menjadi wirausaha sukses. Saya ucapkan terima kasih.